Sumiyal malu malan li'anal insan yamil ilaih. Dikatakan mal, sumiyal malu malan li'anal insan yamilu ilaih. Harta dikatakan mal karena manusia itu condong kepada harta. Tidak ada manusia yang tidak condong kepada harta. Bahkan sampai orang tua pun masih condong kepada harta, masih cinta kepada harta. Sumiyal malu malan, itu begitulah. Bahasa Arab itu begitu indah. Sumiyal malu malan li'anal insan yamil ilaih. Kita condong kepada harta. Sumiyal qalbu litaqallubihi. Hati dikatakan hati kan litaqallubi, seling bergejolak. Sumiyal insanu insan linisyanihi. Manusia dikatakan manusia linisyanihi karena kita sering pelupa. Nah, harta dikatakan harta karena kita condong kepada harta. Tapi ibn asyadakumullah, kita tidak hanya mencela harta. Harta itu ada dua, antara pujian dan juga antara ujian. Pujian dan ujian, antara kebaikan juga antara ujian atau petaka. Ikhwan fillah asyadakumullah, makan pakai duit, ya, minum juga pakai duit, pakaian pakai duit, pembangunan pakai duit, bangun masjid, bangun sekolahan pakai duit, semua pakai duit, semua menggunakan harta. Haji, umroh pakai duit, pakai harta semuanya. Bahkan ya saudarakumullah, jihadnya Rasulullah SAW juga menggunakan harta. Bahkan dalam Islam, harta itu menjadi salah satu yang 5 hal yang wajib dijaga. Hifdzul mal, harta yang harus dijaga. Bahkan orang yang menjaga hartanya dari serangan maling, ya, menjaga harta dari serangan maling, lalu dia terbunuh. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya, harta yang dia punya, harta yang dia miliki, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Maka ikhwan fillah, Allah puji juga harta dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Misalnya ada orang-orang fuqaraul muhajirin atau orang-orang fakir muhajirin itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW, orang-orang kaya ini membawa pahala yang banyak dan mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Yasumu kama nasum, mereka puasa seperti kita puasa. Yusalluna kama nusalli, mereka juga salat sebagaimana kita salat. Wa yatasaddaquna bi fudli a'malihim, dan mereka bisa bersedekah, kami enggak bisa sedekah. Dipuji ikhwan saudaraku, yang punya harta itu dipuji. Yadul ulya khair min yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dipuji, harta itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara pujian, antara kebaikan harta, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu qiyaman lakum. Jadi harta itu menjadi apa? Qiyaman lakum. Itu pondasi yang membuat tegak kehidupan dia adalah harta. Maka ikhwan fillah, kita membutuhkan orang-orang kaya yang dermawan. Umat Islam itu membutuhkan umat Islam, umat ini membutuhkan orang-orang kaya yang dermawan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti siapa? Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf. Umat Islam butuh orang-orang kaya, dan orang-orang kaya butuh orang miskin. Ikhwan fillah, tapi ternyata dibalik, selain harta itu dipuji, tapi harta juga itu dicela. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu bisa menjadi ujian, bisa menjadi sebab petaka, bisa menjadi sebab masalah. Karena harta, hubungan silaturahmi menjadi putus. Karena harta, persaudaraan jadi putus. Karena harta, sebuah yayasan hancur. Karena harta, sebuah persahabatan hancur. Karena harta, ikhwan fillah. Maka ikhwan fillah, dalam masalah harta itu akan menjadi berat hisabnya di akhirat ketika harta itu dikumpulkan dengan cara yang haram. Akan berat. Yang kedua, harta akan menjadi berat hisabnya ketika kita sangat cinta dengan harta. Ketika harta itu sampai ke hati kita, sampai menguasai hati kita, tidak di genggaman tangan kita. Ketika harta sudah menguasai hati, sehingga seseorang itu berbuat karena harta, dia berteman karena harta, gitu ya. Dia tak berteman juga karena harta. Pokoknya semua karena harta. Harta juga jadi berat hisabnya ketika harta yang kita punya membuat kita semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mobil-mobil yang kita punya membuat lalai dari Allah, ini hisabnya berat.
Duit yang kita punya membuat lalai dari Allah Subhanahu, ini berat hisabnya. Maka ikhwanakumullah, harta itu makanya seperti air yang mengalir. Air itu ketika mengalir maka akan jernih, kotoran-kotorannya akan hilang. Tapi ketika air tidak mengalir, maka kotoran akan mengumpul, kemudian airnya akan membusuk. Begitu juga dengan harta. Ketika harta tidak dialirkan ke tempat-tempat yang baik, maka ikhwanakumullah, maka itu akan menjadi petaka. Kelihatannya numpuk duitnya, kelihatan banyak tabungannya karena ditunda-tunda, karena disimpan-simpan terus, nggak sedekah-sedekah, disimpan-simpan terus. Kelihatannya banyak duitnya ikhwanakumullah, tapi ternyata banyak penyakitnya di situ. Anaknya nggak bisa diatur, istrinya mungkin nggak soleha, mungkin banyak sakit-sakitan, banyak hal-hal ikhwanakumullah yang tidak bisa direalisasikan.